Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayu Aulia Wardani dengan NIM 232121228. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2F. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi Sadzariyah. Yang pertama kita masuk ke bagian pengertian. Dari pengertian secara bahasa, sad berarti menutup celah dan menutup kerusakan. Sedangkan zariyah secara bahasa berarti memiliki arti jalan yang membawa kepada sesuatu secara maknawi. Kemudian secara definisi, sad zariyah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya di sini ialah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram. Materi kedua tentang dasar hukum. Dasar hukum dari Sadzariyah yang pertama ialah dari Al-Quran, yakni dari surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi wala tasubul lazina yad'una min dunillahi fayaswaha adwan bighairi ilmi, yang mana artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua ada dari Al-Sunnah, yakni di surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yu'fina min zinatihim, yang mana artinya, dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Yang dimaksud ayat ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para perempuan kaum muslimah memukul-mukulkan kaki mereka sehingga perhiasan yang melekat pada kaki mereka mengeluarkan bunyi-bunyian yang dapat membangkitkan nafsu syahwat para lelaki yang mendengarnya. Dasar hukum selanjutnya yakni dari kaidah fikih, yang mana berbunyi apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya. Yang kedua berbunyi menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Nah, berdasarkan pada dua kaidah di atas tadi, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan dilarang oleh syara, terkadang menyampaikannya itu dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, dan juga terkadang menyampaikannya itu tidak sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarahkan kepada kerusakan tersebut. Yang mana contohnya seperti halnya halwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi malah menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan. Selanjutnya kita masuk ke pembagian Sadzariyah menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama, sebagai sarana atau media yang menyebabkan kepada kerusakan. Contohnya seperti minuman keras yang menyebabkan si peminumnya itu menjadi mabuk. Terus juga ada menuduh orang lain berzina, tetapi orang lain itu tidak berzina. Nah, itu dapat menyebabkan timbulnya fitnah. Dan yang ketiga ialah perbuatan zina, yang mana menyebabkan bercampurnya nasab yang tidak jelas. Yang kedua yakni sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat atau tujuan yang mengarahkan kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti halnya seseorang yang menjalankan akad nikah, namun mereka sudah berbicara nantinya mereka ingin melakukan bercerai setelah melakukan pernikahan tersebut, kan itu tidak boleh. Yang ketiga, sebagai sarana yang boleh digunakan
dan tidak diikuti dengan niat atau tujuan yang mengarahkan kepada perbuatan tidak baik. Akan tetapi, bila perbuatan itu dilakukan, maka ia lebih banyak menimbulkan kemudaratan. Bahkan kemudaratannya ini lebih besar daripada kemaslahatannya, yang mana seperti halnya melakukan sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Yang terakhir, yang keempat, yakni sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan atau dosa, namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya. Selanjutnya ada macam-macam sadzariyah. Di sini saya akan memberikan 4 macam sadzariyah. Yang pertama yakni perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemaslahatan secara pasti atau qot'i. Nah, contohnya di sini ialah ada seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu nanti ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Nah, perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja atau mubah fi dzat'i. Akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut secara pasti akan mendatangkan mafsadat, maka menjadi dilarang. Nah, selanjutnya yang kedua, perbuatan yang akan dilakukan biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan atau zan al-ghalib membawa kepada mafsadat. Nah, contohnya di sini ialah seseorang yang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang anggur itu boleh-boleh saja. Akan tetapi apabila ternyata dijual kembali kepada produsen minuman keras, besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan atau biasa kita disebut dengan khamar. Nah, perbuatan seperti ini tentu saja dilarang keras oleh agama Islam karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada mafsadatan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni perbuatan yang dilakukan jarang kemungkinan membawa kepada mafsadat. Nah, contohnya di sini ialah itu jarang atau kecil kemungkinannya ya membawa kepada mafsadat. Contohnya, seseorang mengendari sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30-50 km per jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja. Kemudian yang keempat, ada perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Nah, contohnya di sini ialah seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum, dan sejenis lainnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari. Sekian penjelasan materi sadzariyah dari saya. Apabila ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.